Apakah orang Indonesia ingin menghancurkan toko ini? Di sebuah kota kecil di wilayah barat Perancis, terdapat sebuah toko roti yang telah beroperasi selama lebih dari 40 tahun. Toko ini dulunya adalah kebanggaan kota, tempat di mana orang-orang mengantri setiap pagi. Namun sejak sebuah supermarket besar dibuka di dekatnya, jumlah pelanggan menurun drastis. Masalah kebangkrutan hanyalah tinggal menunggu waktu. Tepat pada saat itulah seorang mahasiswa asal Indonesia datang untuk bekerja paruh waktu di sana. Awalnya kehadirannya terlihat biasa saja. Ia bekerja dengan sopan dan tekun, namun suatu hari sebuah kalimat yang ia ucapkan membuat suasana di dalam toko seketika membeku. Ia secara terang-terangan menantang tradisi yang telah dipegang teguh oleh sang ahli roti selama 48 tahun sejak hari itu. Sebuah selentingan mulai menyebar di kota. Akhir-akhir ini ada yang aneh dengan toko roti itu. Apa sebenarnya yang terjadi di sana? Mengapa orang-orang menyadari perubahan tersebut dan tidak bisa mengabaikannya? Mari kita lihat kisahnya. Di kota kecil di barat Prancis itu, toko roti ini dikenal oleh penduduk setempat dengan nama hangat. Bulan Januari, toko roti Mari setiap pagi. Aroma roti Prancis yang baru keluar dari oven akan memenuhi jalanan sebelum toko dibuka. Antrian panjang sudah terbentuk. Orang-orang di kota itu selalu berkata, "Jacques Belle roti di sini." Maka hari mereka belum benar-benar dimulai. Begitulah cara toko ini menyatu dengan kehidupan kota. Pelanggan lama yang sudah lanjut, usianya akan muncul pada waktu yang sama setiap pagi, mengangguk kecil, lalu menerima roti baget mereka. Ibu-ibu muda akan menuntun tangan anak-anak mereka, sambil menatap warna panggangan roti di etalase. Dengan saksama, mari mengingat setiap wajah pelanggan, tahu seller mereka, bahkan tahu anggota keluarga mereka. Bisa dikatakan ia tidak hanya menjual roti, tetapi juga menopang kehidupan pagi di kota tersebut. Namun arus zaman perlahan tapi pasti mulai berubah. Sebuah supermarket besar dibuka di dekat sana, rak-raknya dipenuhi dengan roti yang murah dan praktis. Generasi muda berbondong-bondong ke supermarket. Sosok pelanggan lama perlahan menghilang tanpa disedari. Kerumunan orang yang mengantri telah lenyap. Toko itu kini hanya menyisakan suara rendah dari mesin oven yang berputar. Mari menatap etalase yang kosong dan merasakan kesedihan yang mendalam. Kerja kerasnya selama 40 tahun yang ia banggakan perlahan-lahan terkikis tanpa suara. Mungkin sampai di sini sajalah. Pikiran itu terlintas di benaknya. Di tengah kesunyian toko yang biasanya hangat, tekanan berat itu membuatnya sesak nafas. Kota itu pun seolah diselimuti krisis yang tak terlihat. Setiap kali ada satu toko roti kecil yang tutup, suasana pagi di jalanan menjadi lebih redup. Di balik pintu besi yang tertutup hanya tersisa papan nama yang memudar dan aroma panggangan yang hilang. Para pembuat roti di sana sudah semakin tua. Meskipun tangan mereka masih bisa bergerak, punggung mereka tidak lagi bisa tegak seperti dulu. Budaya roti di kota kecil ini perlahan berjalan menuju garis akhir. Akhirnya balai kota mengambil langkah terakhir. Mereka mencoba merekrut pembuat roti muda dan meluncurkan program mobilisasi kota untuk mendatangkan generasi penerus. Poster-poster ditempel di papan, pengumuman dicari. Mereka yang beraspirasi menjadi pembuat roti. Kabar ini menyebar dari mulut ke mulut. Mungkin dengan cara ini toko Mari bisa terselamatkan. Mari pun menggantungkan harapannya pada program ini, bukan hanya untuk ke tokonya, melainkan karena ia takut suasana pagi di kota itu akan hilang selamanya. Pada hari penjelasan program, Mari dan Pierre, sang kepala pembuat roti, duduk berdampingan di ruang pertemuan kecil. Di luar angin dingin mengguncang dahan pohon, udara di dalam ruangan terasa sangat kering. Petugas membagikan dokumen yang menjelaskan sistem dukungan, subsidi dan rencana pelatihan bagi anak muda. Kondisi ini sebenarnya sangat menarik. Setiap kali petugas berbicara, api harapan kecil menyala di hati Mari. Asalkan ada satu orang saja yang mau datang ke toko ini, ke kota ini, namun kenyataannya kejam. Jumlah pendaftar adalah 0 angka di atas kertas. Itu dengan dingin mengungkap kenyataan yang ada. Petugas menundukkan pandangan dan menghela nafas berat. Di kota ini sudah tidak ada lagi anak muda yang bercita-cita menjadi pembuat roti. Kalimat itu bagaikan vonis. Upaya untuk menjaga harapan justru membuktikan bahwa harapan itu sudah tidak ada lagi. Malam itu Mari menutup toko sendirian. Gerakan yang biasanya mengalir lancar, kini terasa lamban. Saat ia hendak mematikan saklar lampu, papan nama tangannya sedikit gemetar setelah lampu toko padam. Kesunyian terasa lebih pekat di dalam etalase. Hanya ada beberapa potong roti yang tersisa. Membuat ruang bekosong, di antaranya terlihat sangat mencolok.
Mari membuka buku catatan panggangan dan menghentikan pensilnya. Besok kurangi jumlah panggangan. Ia hampir tidak percaya ia memikirkan hal itu keputusan. Untuk mengurangi produksi sama saja dengan memperkecil sesuatu yang selama ini ia lindungi. Namun, kenyataan memaksa tanpa ampun. Tempat yang ia jaga selama 40 tahun, sedang berjalan menuju akhir, tanpa suara perasaan itu tenggelam ke dasar hatinya, membuat nafasnya terasa berat. Mari memutar kunci, menatap bayangan dirinya di kaca gelap. Tidak ada senyum, hanya matanya yang masih berusaha keras mencari sesuatu, mencari cara agar tokoh ini bisa kembali merasakan kejayaan masa lalu. Ia percaya pasti masih ada jalan. Beberapa hari setelah mengetahui jumlah pendaftar adalah nol. Mari duduk di depan komputer tua. Setelah jam operasional toko berakhir, di kotak masuk email hampir semuanya adalah tagihan dan korespondensi pemasok. Tidak ada kata harapan di sana. Tepat pada saat itu, sebuah alamat asing berkedip indah Indonesia, ID menggerak 2 kali menatap layar Indonesia. Meski di sana juga ada roti, tapi yang mereka cari di sini adalah pembuat roti Perancis. Apakah ini candaan, salah kirim, atau penipuan? Keraguan muncul silih berganti. Meski begitu, jarinya secara otomatis mengklik email tersebut. Email itu ditulis dalam bahasa Perancis yang sangat sopan. Isinya menyatakan keinginan untuk bekerja di sana, menyebutkan bahwa ia adalah mahasiswa pertukaran pelajar asal Indonesia, pernah bekerja di toko roti di Indonesia, dan memiliki kerinduan yang kuat untuk mempelajari seni roti Perancis. Setelah selesai membaca, mari menahan nafas setelah vonis nol pendaftar. Email ini terasa sangat tidak nyata. Saat ia memperlihatkan email itu kepada Pierre, Pierre langsung mengerutkan kening tanpa menutup-nutupi rasa tidak sukanya. Orang Indonesia ke toko roti Perancis, nada suaranya bercampur antara terkejut dan penolakan. Bahasa dan budayanya berbeda. Rasa fermentasinya, kekuatan tepungnya, suhu pemanggangannya, semuanya berbeda. Yang terpenting, dunia roti Perancis tidak semudah itu. Harus bekerja sebelum fajar, tangan penuh tepung, dan tidak boleh ada kegagalan. Apakah dia sanggup? Keraguan muncul secara alami. Namun di lubuk hati Mari ia mendengar suara lain. Hanya karena ada seseorang yang melamar, bukankah itu sudah sebuah mukjizat? Apakah kita masih punya pilihan untuk pilih-pilih? Pierre menyilangkan tangan di dada dan bergumam, kalau dia hanya ingin menjadikan toko kita sebagai laboratorium eksperimen itu akan merepotkan. Mari tidak bisa menjawab. Ia hanya merasa kenyataan sedang mendorongnya untuk maju. Pada hari wawancara, di tengah udara pagi yang dingin, pintu toko berbunyi pelan. Muncul seorang gadis Indonesia yang tampil sederhana. Rambut hitamnya diikat rapi ke belakang, punggungnya tegak dan tatapannya lurus ke depan. Dengan suara tenang dan senyum ramah, ia mengangguk dan berkata, "Senang bertemu dengan Anda, nama saya Indah." Bahasa Perancisnya yang berlogat memang tidak sempurna, tetapi setiap katanya memancarkan ketulusan. Indah menceritakan pengalamannya bekerja di toko roti di Indonesia, kekagumannya pada budaya roti Perancis, dan tekadnya untuk mempelajari apapun. Pierre bertanya dengan dingin, roti lembut di Indonesia dan roti keras di Perancis adalah dua hal yang berbeda. Bisakah kau melakukannya? Indah sempat ragu sejenak, namun kemudian menjawab dengan jelas. Segala hal yang bisa saya lakukan dan ingin saya lakukan dalam hal semangat belajar, saya tidak akan kalah dari siapapun. Mendengar kalimat itu, hati Mari bergetar. Ia seolah melihat dirinya yang dulu, yang juga mempertaruhkan hidupnya, pada roti dengan tatapan mata yang sama. Perasaan yang hampir terlupakan itu kembali sedikit demi sedikit. Setelah ragu sesaat, Mari memutuskan untuk menerimanya dengan syarat. Masa percobaan yang ketat dan harus mematuhi semua aturan toko. Meski begitu, ekspresi Pierre tetap kaku. Jika dia membuat kekacauan, semuanya berakhir segera. Mari mengangguk. Tapi ia tidak bisa mengusir rasa cemasnya. Apakah pilihan ini benar? Apakah ini akan menyelamatkan toko? Atau justru mempercepat hari terakhirnya? Namun di saat yang sama, ia berpikir bahwa jika mereka hanya diam, toko ini pasti akan berakhir. Maka meskipun takut, ia harus melangkah maju. Setelah Indah mulai bekerja beberapa hari, Mari menyadari adanya perubahan kecil dalam suasana toko, bukan pada angka penjualan atau jumlah pelanggan, tapi pada hal-hal yang lebih kecil namun nyata. Indah tidak pernah melewatkan butiran tepung yang jatuh ke lantai meski sudah hampir jam pulang. Ia akan menyeka setiap sudut dengan teliti, menggunakan kain lap. Ketelitiannya membuat orang ingin berkata, "Kau kenapa melakukannya sampai sejauh itu?" Yang lebih mengejutkan adalah kecepatannya. Apa yang diajarkan sekali langsung diingatnya, dan keesokan harinya sudah menjadi gerakannya sendiri.
Apa yang harusnya dilakukan selanjutnya? Tanyanya setiap hari dengan suara yang bersemangat. Setiap kali itu pula Mari merasakan api kecil di hatinya yang hampir padam mulai menyala kembali. Gadis ini tidak hanya datang untuk bekerja, ia sengaja belja dan meninggalkan sesuatu di sini. Ada firasat seperti itu, namun Pierre belum bisa menerimanya. Baginya roti adalah kebanggaan sang ahli roti. Tradisi adalah hukum besi yang harus ditaati. Hiasan yang berlebihan akan merosak rasa dan mengubah tampilan, akan memudarkan jiwa roti tersebut. Pemikiran itu sudah mendarah daging, sehingga meskipun ia mengagumi ketelitian Indah, ia tetap berikap waspada, seolah-olah Indah adalah penyusup di dapurnya. Suatu sore ketika pekerjaan persiapan selesai, dan toko terasa tenang, Indah bertanya dengan sopan, "Nyonya Mari, bolehkah saya bercerita sedikit tentang budaya roti di Indonesia?" Mari meski agak bingung mengangguk, maka Indah mulai bercerita dengan mata berbinar. Ia menceritakan bagaimana di Indonesia, produk roti berganti sesuai musim, ada barang edisi terbatas, menggunakan papan promosi, tulis tangan untuk merekomendasikan produk, dan saat hari raya, toko roti akan menjadi semarak seperti festival. Baginya roti adalah elemen yang membuat hidup menjadi lebih menyenangkan, bukan hanya soal makan, tetapi proses memilihnya pun membuat orang bersemangat. Mari sangat terkejut, toko roti di Prancis biasanya adalah tempat latihan yang keras, dan kelanjutan tradisi teknis adalah yang utama. Tidak butuh dekorasi berlebihan, rasa adalah penentu kemenangan. Henry kewaringan baga ditunjukkan dengan tenang, namun cerita Indah membuat toko roti menjadi sebuah pengalaman. Mari merasa antusias. Sesuatu yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Pierre menyilangkan tangan, keningnya berkerut. Seiring dengan pembicaraan yang semakin dalam, ekspresinya semakin kaku, dan kemudian kalimat penentu itu muncul, roti abon sapi sangat populer di Indonesia Udara.